kita belajar limiting reactants dulu. Jadi teori limiting reactants itu ini. Limiting reactant berarti mol atau massa, kayak anggap aja mol lah. Molnya itu semuanya dipakai buat reactionnya. Aku bisa baca lah ya. The limiting reactant is the reactant that is completely used up in a reaction, gitu lah. Habis itu kalau yang sisa itu namanya yang in excess. The reactants that are not used up in a reaction are said to be in excess. Gitu konsepnya. Konsep limiting reactant kayak gitu. Sekarang lanjut ke contoh soal. Nah ini zinc plus sulfur itu zinc sulfur. Okay. Yang dia tanya itu identify the limiting reactant. Dia tanya kok yang duluan habis itu apa. Cara caranya kayak mana? Kita lihat soalnya lagi. Dia bilang zincnya itu 13 gram. Okay. Berarti mass of zinc 13 gram. Mass of sulfur 8 gram. Okay. Terus step 1. Find both of the mole. Number of mole. Jadi kita cari mole-nya 2 ini. Biar tahu yang mana duluan habis. Kalau misalnya yang lebih kecil, yang lebih sedikit, berarti itu dia duluan habis. Jadi yang zinc dulu ya. Kan rumusnya itu mol mass bagi mr. Secara singkat yang kayak ini. Mol itu kan Nn. Jadi kan kita mau cari molnya zinc. Berarti N sama dengan massnya 13 zinc 65 kayaknya. Nanti dapat 0,2 mol. Ya, kalau sekarang kita cari yang S, sulfur 8 gram per mr-nya 32. Cara tahu mr-nya dari periodic table, tapi harusnya Mister bakal sediain hasilnya kayak gini. Nah, yang mana lebih kecil? Yang ini kan, zinc. Berarti limiting reactant adalah zinc. Okay. Berarti yang A sudah terjawab. Sekarang kita lihat yang B. The mass of the excess reactant. Berarti dia tanya massa dari reaktan yang tersisa. Berarti yang tersisa itu yang ini kan. Berarti yang kepake kan cuma 0,2. Berarti cara cari yang tersisa 0,25 kurang 0,2. Gitu. Nanti dapat hasil 0,05. Ini mol ya. Terus tadi aku ke skip 1, tapi sama aja sebenarnya. Ini kan dapat 0,2, 0,25. Jadi kita hitung pakai mole ratio. Contoh ya. Kan Cn ini kan 1. Ini kan depannya agak rangka, berarti anggap 1. Terus kan cara cari mol yang tidak diketahui itu rumusnya kan yang mau dicari yang diketahui per kali yang diketahui. Okay.
ini mole ratio-nya. Jadi mole ratio itu kan, contoh ya, kamu mau cari mole-nya S itu berapa, berarti mole ratio of S to zinc, berarti 1/1. Oke. Sekarang kamu mau cari mole-nya si S, berarti 1 kali yang sudah diketahui kan zinc, jadi 1 kali 0,2. Jadi number of moles-nya S itu 0,2. Nah, konsepnya kayak gitu. Makanya si silver ini ada sisa karena yang kepake cuma 0,2. Jadi yang sisa itu 0,05 mol. Terus yang B itu dia tanya masanya berapa. Kan tadi aku udah bilang rumusnya kayak ini. Berarti kalau cari massa berarti ya kan. Jadi 0,05 kali silver tadi 32. Nanti kau bakal dapat hasilnya itu 1,6 gram. Nah, kayak gitu. Next, soal selanjutnya yang ini. C2H4 tambah 3O2 2CO2 tambah 2H2O. Oke, dia bilang 10 cm3 of ethane. Yang ini, itu ini. Gimana tahu? Aku lihat dari solutionnya. Jadi di top test harusnya Mister bakal kasih tahu lah itu apa. Jadi mass of C2H4 itu bukan mass ini volume of C2H4 itu 10 cm3. Gimana cara tahu dia volume atau mass? Ya lihat dari satuannya. Kalau mass dia pasti gram, ini cm3, berarti volume. Sama was burned in 50 cm3 of oxygen, berarti volume oksigen itu 50 cm3. Sekarang kita cari volume ratio. Volume ratio ini kan biasa cari volume ratio itu pasti ambil yang ini baru ini. Jadi volume ratio of oxygen to C2H4, jadinya ini kan 3, ini enggak ada berarti 1. Volume ratio nya 3/1. Oke. Habis itu kita mau cari yang O2. Oke. Sekarang kita cari volume of O2. Ini kan hasilnya 3. Berarti 3 kali 10 30. Kenapa kali 10? Rumusnya sama. Yang mau dicarikan tadi O2 yang sudah diketahui itu C2H4. Oke. Ini maksudnya rasionya ya. Ini rasionya yang ini kali yang sudah diketahui, berarti volume yang sudah diketahui. Ini tadi C2H4 ini. Oke. Yang ini maksud yang ini tuh angka yang di sini. Kayak ini 3, ini 1. Jadi 31. Kalau yang ini tuh yang volumenya, volume yang sudah diketahui. Yang mol juga sama, rumusnya kayak gitu. Makanya nanti kayak gitu. Kan ini yang sudah
diketahui C24 yang ini. Jadi maka 3 kali 10. Okay. Yang A kan dia tanya, which gas was supplied in excess? Jadi dia tanya yang sisa itu yang mana. Okay. Yang ini 10, yang ini 50. Terus kita dapat volume O2 itu yang kepake cuma 30. Berarti dia sisa 20. Jadi yang in excess itu O2. Okay. O2. Yang B dia tanya, calculate the volume of the reactant in excess at the end of the reaction. Berarti dia tanya volume dari yang sisa. Ini kan awalnya 50. Terus dia kepake 30 doang. Berarti sisa 20. Okay. Yang C, calculate the volume of carbon dioxide produced. Berarti dia tanya volumenya ini. Cara caranya kayak mana? Ya volume ratio lagi. Volume ratio of yang kita mau cari CO2 to yang sudah diketahui C2H4. Okay. Berarti volume ratio 2/1. 2/1 itu 2. Habis itu cari volumenya. Jadi 2 kali yang sudah diketahui 10. Jadi 20 cm3. So gini guys. Sekarang lanjut ke yang test yourself number 1. Ini yang kemarin Mister pernah kasih punya latihan. Jadi sulfur was burned in. Berarti kalau ini sulfur, ini oxygen, sulfur dioxide. Kalau misalnya dioxide itu berarti O2 gitu lah. Jadi SO2. Jadi rumusnya kayak gini guys. Oksigen itu pasti O2 juga. Nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Yang penting kalau misalnya was burned in oxygen berarti dia O2. Kayak ini. Habis itu dia ada bilang sulfurnya 4 gram. Berarti mass of sulfur 4 gram. Was burned in 48. Berarti volume of O2 itu 48. Oke. Gimana aku cara tahu ini volume? Lihat satuannya. Ini pakai dm karena di ini tuh RTP. Kalau misalnya RTP itu rumusnya V sama dengan N kali 24. Oke. dm itu kan sama kayak liter. dm itu liter guys. dm liter. dm pangkat 3. Habis tuh kalau STP itu V sama dengan N kali 22,4. Oke. Ini perbedaannya. Terus yang di soal itu RTP berarti pakai cara ini. Oke. Sekarang dia tanya, what was the limiting reactant in this reaction? Limiting reactant berarti yang mana yang habis, berarti mana yang lebih kecil. Ini kalau lihat ya, ini gram, ini volume. Terus volume ini N kali 24. Ada N-nya, N itu mol. Terus rumus massa yang paling common itu kan N sama dengan massa per mR. Jadi kita pakai mol. Berarti kita cari mol, cari N. Baru kita lihat yang mana N-nya lebih sedikit. Itu limiting reactantnya. Jadi step 1, cari mol. Cari mol siapa dulu? Cari mol O2 dulu. Kenapa? Karena O2-nya udah dikasih volumenya sama udah ada rumusnya. Kalau misalnya kita cari massa yang sulfur, kita masih nggak tahu molnya sulfur itu berapa. Jadi kita pakai O2. Kita cari yang O2 dulu.
Jadi find the mole of number of moles ya. Find the number of mole of O2 oxygen. Rumusnya ini. Oke. Volumenya 48. So N-nya 2. So 0. Oke, sekarang udah dapat mole-nya si O2. Sekarang kita cari mole-nya sulfur. Find the mole of sulfur. Oke, cara carinya kayak mana? Pakai rumus yang tadi lagi. Yang mau dicari per yang diketahui kali yang diketahui. Jadi yang mau dicari kan sulfur. Sulfur depannya ada angka, gak ada, berarti 1. Yang sudah diketahui O2. O2 depan ada angka, gak ada, beri 1. 1 bagi 1 ya 1. Habis itu kali sama yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui kan O2. Oke, jadi kali 2. Oke, sama aja. Jadi yang maunya sulfur itu 2 juga. Sekarang sebentar ya. Sorry guys, jadi ini konsepnya kita belajar bersama ya. Jadi aku tadi baru nyadar ternyata kayaknya nggak boleh hitung yang kedua gini, nggak boleh hitung yang kedua, harus hitung yang pertama dulu. Oke. Ternyata aku salah. Jadi kita harus cari yang molnya sulfur dulu. Tadi kan dapat 4 gram. Berarti kan rumus mol itu ini. Jadi 4/32 0,125. Habis itu kita cari kita cari molnya O2. Pertama ya ratio yang mau dicari per yang sudah diketahui kali yang sudah diketahui. Jadi 0,125 mol. Sekarang kita cari volumenya O2. Oke. Tadi kan rumusnya itu V sama dengan N kali 24 kan. Terus kan V-nya kita sekarang mau cari V-nya ya. Berarti N-nya 0,125 kali 24 sama dengan 3. Berarti volume of O2 itu 3 desimeter pangkat 3. Terus disoalkan 48 kan. Berarti limiting reactant, berarti yang duluan habis. Yang duluan habis itu si sulfur. Karena volume ada sisa. Kan dia aslinya 48. Terus dia cuma kepake 3. Berarti yang ada sisa itu volume. Jadi sulfur itu limiting reactant. Habis itu calculate the volume of sulfur dioxide. Yang B dia tanya volume of SO2 di RTP. RTP kan rumusnya kayak ini. Sekarang kita harus cari molnya SO2. Rumusnya sama lagi. Yang mau dicari
yang diketahui kali yang sudah diketahui. Okay. Actually nggak perlu pakai rumus ini lagi sih, soalnya kita bisa pakai volume ratio. Yang mau dicari SO2 1, yang sudah diketahui kita pakai yang O2 ya, pakai yang O2 depan ke angka, berarti 1 kali yang sudah diketahui 3. Berarti volume of SO2 itu 3 desimeter, enggak 3. Oke, gitu sih untuk volume, untuk limiting reactant. Semoga kalian ngerti. Oke, tadi aku ada salah.